Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roman. Dan banyak ya yang terus menanyakan tentang perkembangan dari Calvin Verdong, pemain dari Nijmegen ini, dan juga Jens Raven, termasuk dengan Martin Paes. Ya, Martin Paes kan sudah diambil sumpah, tinggal bagaimana peralihan dia untuk alih federasi yang sedang terus diurus. Dan salah satu exco Pak Arya sudah mengatakan bahwa terus digenjot agar Martin Paes ini bisa bermain pada awal bulan Juni ya, menghadapi Irak di GBK tanggal 6 tepatnya 6 Juni. Kemudian lanjut menghadapi Filipina pada tanggal 11. Namun bagaimana dengan Calvin Verdong dan Jens Raven ini? Tetap bergulir ya teman-teman semua. Ya, info terakhir mereka terus digenjot ya. Terus berkejar dengan waktu. Karena Calvin Verdong ini termasuk dengan Jens Raven harus tuntas sebelum laga menghadapi Irak. Nah, kalau sudah di awal tanggal-tanggal 1-2 sudah diambil sumpah kan mereka sudah bisa bermain, atau biar tidak terlalu riskan di akhir ya Mei, karena harus berurusan paling tidak sepekan dengan alih federasi ini. Kalau berpegang pada pengalaman sebelumnya, saya pikir bagaimana Natanjo ya sangat cepat, alih federasinya Tom Hai dan Ragnar Oratmangun, semua itu sangat cepat di dalam proses mereka sebelum menghadapi Vietnam ketika itu pada Maret yang lalu, di mana kita bermain dengan sangat baik, menang 1-0 di GBK dan menang 3-0 di Hanoi. Nah, sekarang dengan Calvin Verdong ini ya diharapkan bahwa dia sudah harus bermain untuk memulai debut dia bersama dengan tim Merah Putih, tim Garuda kita yang kita banggakan, tetap ditangani oleh STY, dan ini sebuah pertaruhan besar tentunya buat kita. Sudah di depan mata melaju ke babak berikutnya, babak ketiga ya, karena sekarang di kualifikasi grup F kita berada di posisi kedua setelah Irak. Ya, Irak sudah lolos, sudah pasti lolos. Tinggal menentukan siapa, kita atau Vietnam. Tapi kalau melihat dengan kita menang 2 kali melawan Vietnam, peluang besar ada di tim kita. Ya, karena kita hanya butuh 1 menang dan dua-duanya itu bermain di kandang kita. 1 kemenangan saja akan meloloskan kita. Ya. Atau kalau kita bermain imbang dengan Irak, ya misalnya, dan terakhir juga kita imbang melawan Filipina, kita udah pasti lolos. Ya, untuk bisa menang secara head to head dengan Vietnam. Apapun yang dilakukan Vietnam, menang melawan Filipina, mereka kalaupun mereka menang di Basra atas Irak tidak peduli. Posisi kita 9 sama dan kita akan menang karena kita menang 2 kali dari mereka. Namun tentunya kita tidak harus mengambil risiko. Kita hajar Irak pertama dengan menang berapapun, skornya 1-0, 2-1, 3-2, kita sudah pasti lolos. Ya, untuk bermain melawan Filipina kita agak lebih santai. Karena kita harus bisa membalaskan ini rasa kekecewaan dari masyarakat pencinta sepak bola kita. Kita kalah 2 kali dari Irak. Ya, di pertandingan pertama di Basra kita kan bahkan kalah dengan 5 gol di sana. Kemudian di Piala Asia di Qatar untuk timnas senior kita kalah dengan 3-1. Sempat terjadi duel sengit ya. Marcelino bisa menyamakan kedudukan 1-1, namun ada insiden, ada peristiwa yang tidak mengenakan di penghujung laga babak pertama saat Osama Rashid berada dalam posisi offside, tapi VAR tidak melakukan pengecekan yang cermat sehingga kita kalah dari Irak ya di sana, karena ada Muhammad Ali bisa membuat gol, sehingga bagi kita itu menjadi pengalaman, tentunya pengalaman berharga di saat akan menghadapi Irak dalam pertandingan nanti. Dengan 2 kekalahan tersebut di level junior U23 kita juga kalah ya dalam perebutan tempat ketiga. Ya, kita kalah dengan 2-1. Kalau kita bisa menang melawan Irak di Piala Asia U23, kita kan akan lolos ke babak selanjutnya untuk hadir di Olimpiade. Karena peringkat 1, 2, 3 itu langsung lolos Olimpiade. Kita harus memulai babak playoff menghadapi Guinea, dan pasti kita tahu dalam pertandingan dengan Guinea kita kalah 1-0 di Clairefontaine dari pertandingan yang juga tidak mengenakan, ada kontroversial dengan penalti 2 kali diberikan oleh wasit asal Prancis ya, Letizier ini, dan kita menyerah di sana. Oke, tidak mengapa kita berada di peringkat keempat untuk Piala Asia U23. Ke depan tentunya kita menginginkan lebih baik lagi untuk mentargetkan seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir, bahwa target di 2028 di Olimpiade Los Angeles kita harus ambil
Ya, makanya sekarang banyak pemain-pemain muda yang terus digodok, digembleng. Ada U20 sekarang yang akan bertanding ke Toulon di Prancis, sebuah turnamen. Di sana akan melihat karena mereka bisa berprogres sampai di U23. Juga pemain-pemain ya yang bermain, pemain keturunan kita yang masih muda-muda akan banyak diambil juga untuk bisa kita melapis di tim U23. Oke, sampai di sini kita melihat bahwa Calvin Verdong terus diproses. Buat teman-teman, nanti sebentar lagi dia mungkin akan berbicara dengan Komisi 3 ya, Komisi 3 dan Komisi 10. Ya, dia mungkin akan melihat ini dari Zoom aja di Belanda, dan kita akan tunggu nantinya untuk proses ke depan Calvin Verdong yang oleh PSSI dikebut habis. Ya, sampai di akhir Mei dia harus tuntas untuk dia bisa bermain dengan tim nasional kita menghadapi Irak dan Filipina. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara di sini. Ciao.